Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sondang Asinoli Pasaribu dari Program Studi Teknik Industri NIM 1191926 dari TPB 13. Di sini saya akan menjelaskan dari program yang saya buat, yaitu program matematika dan program fisika beserta dengan flowchart-nya. Berikut penjelasannya. Baiklah, kita akan mulai menjelaskan dari program yang saya buat. Pada program ini saya mengambil mata kuliah matematika dasar, yaitu mencari perhitungan dua variabel jika dikalikan, jika dibagikan, dan juga saya akan mencari luas segitiga, luas persegi. Yang pertama, pada program kita include terus usestream. Terus selanjutnya kita buat using namespace std. Habis itu setelah itu kita buat in main integer supaya programnya bisa berjalan. Kemudian kita in pilihan. Selanjutnya kita code. Kita menggunakan handle supaya programnya berjalan ke bawah dan tidak ke samping. Selanjutnya kita code welcome Bapak dosen yang baik di program saya. Ini merupakan supaya program ini nampaknya unik. Kemudian kita buat code nama, selanjutnya code name, selanjutnya code dosen, kemudian code kelas, kemudian code prodi, dan code UAS semester 2 PKS. Selanjutnya kita akan mengcode juga daftar menu. Pada program ini kita akan melakukan perhitungan perkalian, pembagian, luas segitiga, dan luas persegi. Jadi daftar menunya ada pilihan 1 sampai 4, dan pada pilihan kelima itu, ini merupakan pilihan akhir dari program atau exit. Selanjutnya pada program ini saya menggunakan fungsi perulangan, yaitu fungsi perulangan yang saya gunakan adalah while, dengan pilihan nilai besar sama dengan 0. Selanjutnya di sini ada sort untuk masukkan pilihan 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena di daftar menu ada 5 pilihan, maka di sort kita memasukkan pilihan 1 atau 2 atau 3 atau 4 dan atau 5. Selanjutnya kita menggunakan if. Jika kita memilih pilihan 1, maka program nanti akan menjalankan fungsinya dengan sesuai dengan daftar menu, tinggal melakukan perhitungan perkalian. Selanjutnya kita akan menggunakan float A. Ini merupakan simbol untuk variabel yang akan dihitung. Selanjutnya kita akan sort, masukkan nilai A, kemudian float B. Sini kita menggunakan float B karena pada perkalian itu yang dikalikan merupakan dua variabel yang berbeda, bisa juga sama. Nah, di sini kita menggunakan float B, kemudian sort masukkan nilai B, dan di float akhir kita pakai rumus C sama dengan A kali B. Pada program simbol perkalian itu adalah bintang. Maka di sortnya nanti hasil perkalian. Selanjutnya kita akan melanjutkan pilihan kedua dengan menggunakan else if. Jika kita memilih pilihan 2, maka program akan menjalankan fungsinya sesuai dengan daftar menu tadi, yaitu pada pilihan 2 itu akan melakukan pembagian. Float A, sort akan memasukkan nilai A, selanjutnya float B memasukkan nilai B. Nanti di akhir program akan menggunakan rumus float C sama dengan A bagi B, karena ini merupakan rumus dari pembagian, yaitu variabel A dibagi variabel B. Dan di akhir nanti sort akan memberi tampilan hasil pembagian. Selanjutnya else if, jika kita memilih pilihan ketiga. Pada pilihan ketiga ini kita akan melakukan luas segitiga dengan menggunakan rumus luas segitiga sama dengan 0,5 dikali alas dikali tinggi. Maka pada float alas nanti user akan disuruh untuk memasukkan nilai alasnya, maka kita
di program kita masukkan short, masukkan alas. Selanjutnya float tinggi. Di sini di float tinggi ini kita akan men-short masukkan tingginya. Ini merupakan tinggi dari alas segitiga itu supaya nanti program bisa menjalankan fungsinya untuk menghitung luas segitiga jika alas dan tingginya sudah diketahui. Maka di akhir short hasil luas segitiganya. Selanjutnya else if jika kita melakukan pilihan 4. Pada pilihan 4 ini, program akan menjalankan fungsinya yaitu untuk mencari luas persegi dengan menggunakan rumus luas persegi sama dengan panjang dikali lebar. Simbol untuk perkalian pada program itu adalah bintang. Di sini yang pertama short akan masukkan luas persegi dan float ini adalah float panjang. Setelah float panjang ini short akan memasukkan panjang, kemudian float lebar, short akan memasukkan lebar, dan float di akhir dengan menggunakan rumus ini. Selanjutnya short akan menampilkan luas persegi. Kemudian else if jika kita memilih pilihan 5. Karena pada program ini kita hanya melakukan perhitungan 1-4 dan pada pilihan kelima itu adalah exit atau keluar, maka program tidak akan melakukan perhitungan lagi karena pada pilihan 5 ini merupakan pilihan exit atau keluar, dan program nanti akan menampilkan bahwa pilihan kita itu ada di luar jangkauan atau pilihan Anda hanya 1-5, kemudian return 0 dan akan mengakhiri program. Selanjutnya kita akan coba compile dulu program kita ini, apakah berjalan atau tidak. Ternyata program yang kita sudah lakukan itu berjalan dengan baik, dan ini merupakan hasil runningnya, dan tidak perlu berlama-lama kita akan mencoba untuk memasukkan pilihan 1. Apakah programnya berjalan dengan baik? Baiklah, kita akan mulai. Pilihan 1 adalah pada daftar menu itu perkalian. Kita masukkan nilai misalnya 5, nilai B-nya misalnya 4, dan hasil perkaliannya itu adalah 20, dan benar jika variabel A dan B itu dikalikan atau 5 kali 4 itu hasilnya adalah 20. Pada pilihan ini program akan meminta kita untuk menginputkan nilai 2. Pada inputan nilai 2 itu, pada program akan menjalankan fungsinya itu untuk melakukan perhitungan pembagian. Maka kita akan masukkan misalnya nilai 20 A-nya, nilai B-nya 4, dan hasilnya adalah 5. Dan jelas benar bahwa 20 dibagi 4 itu adalah 5. Selanjutnya kita coba untuk melanjutkan perhitungan kita pada program ini. Kita pilih 3. Di sini pada pilihan 3 ini kita akan mencari luas segitiga. Untuk mencari luas segitiga itu kita terlebih dahulu memasukkan alasnya. Misalnya alasnya kita masukkan 8, nilai tingginya itu misalnya 9, dan hasilnya adalah 36. Dan benar bahwa luas segitiga itu adalah rumusnya setengah alas kali tinggi. Setengah dikali 8 dikali 7 itu adalah hasilnya 36. Selanjutnya kita akan coba menginputkan nilai 4. Pada pilihan 4 ini kita akan melakukan perhitungan untuk mencari luas persegi panjang. Karena luas persegi panjang di sini menggunakan rumus panjang kali lebar, maka terlebih dahulu kita akan menginputkan nilai panjangnya itu misalnya sebesar 4 dan lebarnya sebesar 6 misalnya. Dan hasil perseginya yaitu 24. Dan jelas bahwa 4 dikali 6 itu adalah 24. Dan selanjutnya jika kita menginput nilai 5, apa yang terjadi? Dan program akan mengakhiri dari
fungsinya yaitu exit, dan program akan menyatakan selesai. Demikian penjelasan singkat saya untuk program 1 dan akan dilanjutkan pada flowchart. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari program 2 saya. Pada program kedua ini saya mengambil mata kuliah yaitu fisika dasar untuk mencari besar nilai gaya, besar nilai massa, dan besar nilai percepatan. Pada program ini akan digunakan 3 fungsi yaitu fungsi array, fungsi perulangan, dan fungsi percabangan. Pertama kita akan include iStream, using namespace dan std. Kemudian in main integer argc untuk supaya programnya boleh berjalan dengan baik. Selanjutnya in pilihan. Di in pilihan ini kita boleh menggunakan berbagai macam pilihan. Selanjutnya shout welcome Bapak dosen yang baik di program saya. Next, shout nama Sondang Asinoli Pasaribu, shout NIM 1191926, shout dosen Bapak Imam Wicaksono, shout kelas TPB 13, dan shout prodi teknik industri, dan selanjutnya shout UAS semester 2 PKS. Pada program ini ada 4 daftar menu yaitu menghitung nilai gaya, massa, percepatan, dan pilihan keempat itu adalah keluar. Pada program ini saya akan menggunakan fungsi perulangan dengan mengambil fungsi perulangan while dengan pilihan lebih besar sama dengan 0. Shout akan memasukkan pilihan kita yaitu antara 1, 2, 3, dan 4. Karena pada daftar menu ada 4 pilihan. Selanjutnya if. Jika kita menginput nilai 1, maka program nanti akan melakukan perhitungan untuk mencari besar nilai gaya dalam satuan Newton dengan float atau rumus menggunakan F sama dengan M dikali A. Maka sebelumnya kita akan men-shout masukkan nilai massa dengan satuan kilogram, dan shout A memasukkan nilai percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan nanti di akhir akan di-shout besar gaya yang akan dihasilkan dalam satuan Newton. Selanjutnya else if, jika kita menginput pilihan 2, maka program nanti akan melakukan perhitungan untuk menghitung nilai massa dalam satuan kilogram. Selanjutnya plot F ini yaitu shout masukkan nilai gaya atau Newton. Selanjutnya plot A shout memasukkan nilai percepatan benda dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan plot M itu rumus yang digunakan adalah F per A atau gaya dibagi percepatan benda, dan shout akan menghasilkan besar massa yang dihasilkan dalam satuan kilogram. Selanjutnya else if atau jika kita melakukan pilihan ketiga. Pada program ini, program akan melakukan perhitungan untuk menghitung nilai percepatan benda dalam satuan meter per sekon kuadrat. Selanjutnya float F, shout memasukkan nilai gaya dalam satuan Newton. Next, float M, shout memasukkan massa dalam satuan kilogram. Pada program ini kita menggunakan rumus float A sama dengan F per M atau gaya dibagi massa, dan di akhir nanti shout akan menghasilkan besar nilai percepatan. Terakhir else if, jika kita melakukan pilihan 4, maka program akan menyatakan bahwa program selesai atau exit. Misalnya jika kita menginput lebih besar dari 4 dan program akan menampilkan hasil bahwa maaf pilihan Anda di luar jangkauan karena pilihan yang dimasukkan adalah hanya 1 sampai 4, kemudian return 0. Baiklah, kita akan coba mengcompile dari program yang kita buat ini apakah berjalan dengan baik atau tidak. Dan benar bahwa program kita ini berjalan dengan baik. Di sini telah dibuat nama Sondang Asinoli Pasaribu dengan NIM 1191926 dengan dosen kepada yang terhormat Bapak Imam Eko Wicaksono, kelas TPB 13, prodi teknik industri, dan UAS semester 2 PKS. Daftar menunya ada 4, yaitu untuk menghitung nilai gaya, menghitung nilai massa, dan menghitung nilai percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan pada pilihan 4 itu adalah exit atau keluar. Baiklah, kita akan mencoba program kita ini, yaitu jika kita menginputkan nilai massanya misalnya 5 dan percepatan bendanya misalnya 4, dan program akan
menampilkan hasilnya, yaitu besar gaya sebesar 20 Newton. Selanjutnya kita coba untuk menginput 2 untuk melanjutkan perhitungan pada program ini, yaitu untuk mencari nilai massa. Sebelumnya kita harus masukkan besar nilai gaya dalam 1 Newton, misalnya 20. Besar percepatan bendanya itu 4. Dan besar massa yang dihasilkan adalah 5 kg. Selanjutnya kita coba pilih untuk ketiga, menghitung nilai percepatan bendanya. Maka kita harus masukkan besar nilai gayanya itu adalah misalnya 20. Dan untuk massanya kita coba menginputkan 5. Dan besar nilai percepatan yang dihasilkan adalah 4 meter per sekon kuadrat. Coba kita menginputkan pilihan 4, apa yang terjadi. Dan program sudah selesai untuk melakukan perhitungan dan exit. Demikian penjelasan singkat saya untuk program 2 yaitu fisika. Selanjutnya kita akan coba menjelaskan flowchartnya atau diagram alirnya. Oke. Ini adalah flowchart program pertama saya, yaitu matematika dasar. Pertama kita akan mainkan dulu. Selanjutnya kita integer pilihan. Kemudian output seperti ini. Selanjutnya kita menuju output welcome Bapak dosen yang baik di program saya. Selanjutnya output, baiklah kita mulai saja. Output nama, output NIM, output Bapak Imam Wicaksono, output kelas TPB, output UAS semester 2, hingga ini merupakan daftar menunya, itu output pertama perkalian, output kedua pembagian, dan yang terakhir itu adalah keluar. Kemudian ini merupakan output memasukkan pilihan 1, 2, 3, atau 4, dan 5. Dan ini merupakan pilihan karena pilihan kita hanya 1 sampai 4, maka jika kita memilih lebih dari 4, maka flowchart ini akan menunjukkan false. Oke, baiklah, kita akan coba jelaskan dulu. Di sini ada 2 pilihan, bahwa jika kita menginputkan pilihan 1 maka akan bernilai true dan akan false. Oke, baiklah. Pada flowchart ini kita coba untuk memasukkan pilihan 1. Jika true maka program akan berjalan ke bawah. Ini adalah outputnya. Karena pada pilihan pertama itu adalah output perkalian, maka masukkan integer A. Integer A ini merupakan variabel dari perkalian, yaitu float A tadi. Selanjutnya kita akan coba untuk melanjutkan output masuk nilai A, kemudian inputkan nilai A dan keluar hasilnya nanti. Kemudian integer B, output masukkan nilai B, kemudian akan di input B. Selanjutnya akan integer C menggunakan simbol seperti ini. Selanjutnya ini merupakan bentuk shape, menunjukkan bahwa pada pilihan 1 ini kita menggunakan rumus C sama dengan A dikali B, dan output hasil perkaliannya adalah seperti ini. Jika false akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk pilihan 2. Pada pilihan kedua ini kita akan melakukan perhitungan matematika, yaitu pembagian dengan menggunakan rumus, yaitu C sama dengan A dibagi B. Seperti ini bentuknya jika dia berbentuk true. Dan pada pilihan ketiga itu adalah untuk menghitung luas segitiga. Pertama kita outputkan dulu luas segitiganya, kemudian integer alas, kemudian output masukkan alas, kemudian input alas, kemudian integer tinggi menggunakan shape seperti ini, dan output masukkan tinggi. Selanjutnya akan kita pakai shape ini untuk masukkan rumus dari luas segitiga, itu 0,5 kali alas kali tinggi, dan akan dioutputkan hasil luas segitiga. Untuk pilihan 4 itu jika dia bernilai true maka programnya akan berjalan ke bawah, flowchartnya akan berjalan ke bawah, itu
mengoutputkan luas persegi panjang, kemudian integer panjang, sehingga nanti dihasilkan output luas persegi dengan menggunakan rumus panjang kali lebar. Seperti inilah kira-kira bentuknya. Dan ini adalah output masukan pilihan Anda 1 sampai 4. Jika dia bernilai true, maka akan berjalan fungsinya, dan jika false dia akan seperti itu. Kemudian ini adalah jika kita mengoutputkan lebih dari 5, maka outputnya adalah maaf, pilihan Anda di luar jangkauan. Oke, terima kasih. Pada flowchart ini yaitu program saya yang kedua tentang fisika. Yang pertama akan di start dan kemudian menggunakan steps ellipse. Kemudian input masukkan NIM, nama, NIM, dosen, kelas, prodi, dan masukkan UAS semester 2 PKS. Daftar menunya ada 3, yaitu menghitung nilai gaya, nilai massa, dan percepatan. Jika program kita lanjut maka akan berbentuk seperti ini dan akan dihubungkan ke sini. Kemudian kita menggunakan seperti bentuk layang-layang ini untuk masukkan variabel. Misalnya kita memilih pilihan 1, maka program akan berjalan untuk menghitung nilai gaya dengan menggunakan rumus F sama dengan M kali A dengan steps seperti persegi panjang, dan akan dicetak hasilnya sebesar apa dengan satuan Newton. Kemudian jika kita lanjut untuk pilihan kedua, maka akan di sini untuk menghitung nilai massa dengan menggunakan rumus M sama dengan F per A. Dan untuk pilihan ketiga itu kita akan mencari input besar nilai percepatannya dengan rumus A sama dengan F per M. Kemudian untuk pada pilihan 4 itu akan keluar secara otomatis karena pada daftar menu itu hanya 3 saja perhitungan yang dilakukan, dan akan di outputkan bahwa maaf, pilihan Anda di luar jangkauan, dan program akan selesai dan menunjukkan finish. Demikian flowchart saya mengenai fisika, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Sekian hasil dari penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai program dan flowchartnya. Semoga dapat dimengerti bagi yang menonton, dan semoga boleh menambah wawasan dan pengetahuan baru. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. See you.